di mana Imam Tusari itu diajarkan oleh pamannya, Allahumma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Wa istustari kecil, ya, tidaklah engkau mengingat Allah yang menciptakanmu. Lalu bertanya Imam Tustari, bagaimana caranya aku mengingatmu? Lalu pamannya berkata, ucapkanlah Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah bersamaku, Allah maha melihatku, dan Allah menyaksikanku. Faqultu dzalika salasa layalin summa alamtahu faqala li. Lalu di akhirnya, kemudian Imam Tustari itu merasakan apa namanya, manisnya, lezatnya iman, lezatul iman, ya. Apa namanya? Zalika fawaqaha fi qalbi lahu halawatun. Ya, ya. Ya, kita sudah masuk ke Al-Fatihah. Ini agak panjang ya, barangkali tidak bisa untuk apa namanya, eh, selesai dalam selesai cepat gitu ya. Saya semampunya saja, sekelarnya saja ya. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teman-teman saya sudah siapkan juga di bawah ya, apa namanya, terjemahnya. Ini matannya. Ya, ini qala Abu Bakrin su'ila sahlun an makna Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-ba'u baha'ullah azza wa jal. Wasin wasinu sana Allah azza wa jalla. Wal mim majdullahi azza wa jalla. Saya bacakan dulu saja ya ininya apa namanya, teksnya ya. Allah huwal ismul a'zamul ladzi hawal asma'a kullaha wa bainal alifi wal lami minhu harfu minhu harfun mukanna ghaibin min ghaibun min ghaibin ila ghaibi wa sirrun min sirrin ila sirri wa haqiqatun min haqiqatin ila haqiqati la yanalu fahmahu illa tahiru min al adnasi al ahzu min halali qawaman wa huratal imani والرحمن اسم فيه خاصية من الحرف المكنى بين الآلف واللام والرحيم والعاطف على عباده برزق في الفرع والابتداء في العصر رحمة سابق علمه قديم قال أبو بكر أي بنسيم روح الله اخترع من ملكه ما شاء رحمة لأنه رحيم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرحمن الرحيم ismani raqiqani ahaduhuma araqa min al-akhar. Fanafallahu ta'ala bihimal qanuta anil mu'minina min ibadih. Nah, ini yang bismillah dulu ya. Kita masuk ke bawah, teman. Sini sudah kita berikan ya. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, su'ila sahlun an makna bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-ba'u baha'ullah azza wa jalla. Wasinu sana'ullah azza wa jalla. Wal mimu majdullahi azza wa jalla. Abu Bakar berkata, Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar itu adalah muridnya Imam Tustari ya, Imam Sahal Tustari ini. Sahal ditanya tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disclaimer ya. Jadi Imam Tustari itu tidak menulisnya sendiri, tapi dituliskan oleh para murid-muridnya. Salah satunya adalah Abu Bakar Al-Biladi ini ya. Sahal ditanya tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia menjawab, huruf ba adalah keagungan. Ya, keagungan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi menarik ya, bahwa satu huruf saja itu ditafsirkan oleh Imam Tustari dengan keagungannya Allah. Ini ini nyeleneh Ustaz, enggak ya, tidak menyeleneh ya. Karena zahirnya ya begitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kan sifatnya banyak ya. Maka ketika menyebut ba adalah keagungan Allah, ya, ba di sini disebutnya sebagai al-ba'u bahaullah. Kayak singkatan gitu. Kalau menurut Imam Tustari ini banyak singkatan. Ba-nya adalah apa namanya? Al-ba'u bahaullah ya. Al-ba bahaullah. Al-ba bahaullah. Itu adalah keagungannya Allah Azza wa Jalla. Dan huruf sinnya di sini adalah wasinu Allah, yaitu adalah ketinggian. Allah Maha Tinggi. Ya Allah
Tinggi itu berarti kemana? Ke atas ya. Berarti Imam Tustari ini meyakini bahwa Allah itu di atas. Berbeda dengan kalangan yang hari ini mengatakan bahwa Allah tidak di atas. Terus Allah di mana? Tidak di mana-mana. Karena Maha Suci Allah dari bergantung pada tempat. Ya, nggak mungkin. Ya, ini ya Allah yang menempatkan dirinya di atas. Lalu pertanyaannya di atasnya gimana? Ya itu urusannya Allah. Kan urusannya kita, urusan kita. Ya. Al-ba'u baha'ullah azza wa jalla. Wasinu sana Allah azza wa jalla. Wal mimu majdullah azza wa jalla. Dan huruf mimnya juga sama. Ya. Majd, Majdi ya. Suka kita dengar ya. Zainun Tengku siapa nama Gubernur Nusa Tenggara Barat? Zainul Majdi. Nah, Majdi di situ ya sama itu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla adalah maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita eh, renungkan bahwa kenapa sih kok apa namanya Imam siapa namanya Imam Tustari ini ya. Itu nanti kita di bawah ya. Saya sudah siapkan ini apa namanya. eh, Kenapa Imam Tustari itu berlaku demikian? Karena memang banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung dalam dalam Al-Quran. Ya, setiap hurufnya, setiap hurufnya itu sangat apa namanya, sangat presisi sekali ya. Setiap hurufnya itu sangat sangat presisi sekali. Nah, ini nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, pertama adalah disebut juga dengan Al-Fatihah ya, pembuka Al-Quran atau Ummul Kitab atau disebut juga dengan Ummul Quran. Asabu musanna atau 7 ayat yang diulang atau asyifa penyembuh atau ruqyah. Jadi ruqyah. Jadi salah satu nama Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Maka kenapa orang-orang tua kita dulu ya itu ya Al-Fatihah aja kalau nyembuhin orang ya, nggak baca macam-macam ar-ruqyah Al-Fatihah. Karena salah satu nama Al-Fatihah adalah salah satu nama Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, jadi tidak ada salat yang sah seorang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu nggak boleh nggak sah kita nggak baca Al-Fatihah. Jadi nggak boleh disepelekan. Itu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah sekali-sekali dong Al-Baqarah. Oh itu nggak boleh itu. Bisa jatuhnya istihza itu. Karena Al-Quran itu ya terkumpul itu dengan pembukanya bernama Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata ya, tidak ada salat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Saking pentingnya Al-Fatihah. Boleh nggak? Saya suka sama surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya udah, apa namanya bacanya itu aja, nggak baca Al-Fatihah. Sah nggak? Maka tidak sah sholatnya ya. La sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholat. Ya, nah itu. Jadi tidak sah sholatnya seseorang apa namanya sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'a minal masani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang azim. Maksudnya apa? Para mufasir seperti Ibnu Katsir atau Bari menjelaskan yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Ya, kita kembali ya ke naskahnya. Jadi apa namanya eh, itu luar biasa ya. Huruf ba saja sama Imam Tustari ya. Huruf sin, huruf ba, huruf sin, huruf mim ya. Itu diterjemahkan, ditafsirkan itu dengan Masya Allah ya. Dan di Al-Quran juga banyak huruf-huruf itu ternyata banyak mukjizatnya. Ya, salah satu mukjizatnya adalah surat-surat yang ada ayat muqotoah atau ayat-ayat mutasyabihat ya. Di mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya bisa menduga-duganya saja.
Oh, nggak boleh menduga-duga Ustaz. Nah, gimana nggak menduga-duga? Ya memang tidak ada jawabannya. Kita menduga-duga. Para ulama pun tidak tahu. Boleh nggak menduga-duga? Ya boleh lah. Kita kan ada pikiran, kita ada perasaan ya. Bahkan kita suka menduga-duga. Ini kayaknya orang Jawa nih. Nah, ini. Kita menduga. Pikiran kita itu nggak bisa kita. Ayo pikiran, nggak boleh menduga. Ada yang bisa begitu. Menahan pikiran untuk tidak menduga-duga seseorang bisa nggak? Nggak bisa. Kak, ya, dugaan itu harus disertai dengan analisa. Sebagaimana Imam Tustari ya. Sebagaimana Imam Tustari menafsirkan Baha'ullah, Sana'ullah, wa Majdullah dari huruf ba, sin dan huruf mim ya. Jadi ini bukan tafsir bahasa literal, ini isyarah spiritual. Tafsir isyari itu maksudnya begini ya. Jadi tafsir isyari Imam Tustari itu begitu. Yang dia tafsirkan itu justru malah huruf per huruf ya. Yang ditafsirkan malah huruf per huruf. Oke, kita lanjut. Ya, wallah ya dan Allah ya. Huwal ismul a'zamul lazi hawal asma' kullaha. Dan Allah, ya adapun kata Allah, ya kan bismillahi. Nah, ada bismillah adalah lafaz Allahnya kan. Dialah nama teragung. Ini nama Allah, nama yang teragung. Hawal asma' kullaha yang menghimpun semua seluruh nama-nama. Bukan berarti nama yang paling ini ya, tapi menghimpun seluruh nama-nama. Seluruh nama-nama Allah, nama-nama Allah. Wa bainal alif wal lam minhu ya minhu harfun mukanna. Mukanna ini huruf-huruf yang tersimpan. Ghaibun min ghaibin ya. Huruf-huruf yang tidak nampak gaib, gaib dari yang gaib. Sudah gaib gaib lagi coba. Maksudnya gimana tuh? Wasirun min sirrin ila sirrin. Dari yang rahasia, rahasia di atas rahasia ya. Wa haqiqatun min haqiqatin ila haqiqah ya. Wa haqiqatun min haqiqati ila haqiqatin. Dari hakikat di atas hakikat. Ya maksudnya gini, kita ini makhluk apa namanya nih? Jasadiah ya, makhluk bukan makhluk astral, makhluk yang terlihat. Ada namanya bangsa jin. Menurut kita bangsa jin makhluk apa tuh? Gaib ya. Pertanyaannya jin apakah bisa melihat malaikat atau tidak? Jin bisa melihat surga dan neraka tidak? Jin bisa jin ya, oh jadi jin. Apa? Jin bisa melihat. Jadi ada yang gaib di atas yang gaib lagi. Ya, jadi maksudnya begitu ya. Ghaibun min ghaibin ila ghaibin. Ini agak susah nih kalau kita sambil ngantuk-ngantuk belajarnya nih agak susah ini ya. Apa namanya? Masya Allah ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini seandainya para jin berkumpul jadi satu ini nggak mungkin bisa. Bahkan membuat satu huruf semisal huruf Bismillah aja nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surat Al-Isra, "Kulla in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli." Katakanlah jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu membuat yang semisalnya. Jadi Imam Tustari ini tetap menggunakan makna zohirnya ada. Ya. Jadi tidak meninggalkan makna zohir sama sekali. Karena menurut beliau, Imam Tustari, bahwa huruf juga punya makna atau isyarat ruhani. Ya. Misalnya kata Basmalah tadi ya, zohirnya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Maha Penyayang. Nah, huruf-hurufnya gimana? Menunjukkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, kita lanjut. Dan nama Allah termasuk adalah nama-nama yang agung. Nah, la yanalu fahmahu illa thahir. Dan pemahaman tidak akan didapat kecuali orang-orang yang suci dan bernoda ya. Jadi hanya apa namanya? Maksudnya suci. Suci itu maksudnya ya suci maksudnya ya. Tidak ada najis, tidak berhadas ya. La yanalu fahmahu ila thahir. Dan eh, apa namanya pemahamannya tidak akan didapat kecuali orang-orang yang suci ila thahir minal adnas dan dari najis ya. Jadi nggak bisa ini apa namanya pemahaman Al-Quran ya tanpa. Halo, suara saya masih ada? Masih Ustaz? Masih ya. Oke. Goyang-goyang nggak deh? Nggak ada gambarnya lagi nih. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang memegang Al-Quran itu harus suci. Suci itu bukan hanya dia bersih badannya, tapi suci hatinya. Sehingga kemudian mendapatkan pemahaman sebagaimana tadi yang diucapkan la yanalu fahmahu ila tohir minal adnas ya minal adnas itu maksudnya dari noda hati sikapnya itu selalu pengen tahu aja urusan tetangga ya atau komentarin aja urusan orang lain ya. Kita oh ini pengen dakwah itu beda tipis tuh antara pengen ikut campur dengan pengen berdakwah. Dakwah itu ada qawaidud dakwahnya ya. Dakwah itu ada strateginya. Yang sampai gara-gara kita komentar ini dan itu teman kita itu yang baru ngaji kenal sunnah itu jadi kabur. Oh begitu sih pengajiannya gitu ya. Nah, kita harus bersabar. Al-akhzu min halali ya qawaman daruratal iman. Lalu kemudian dikatakan yang menjadikan konsumsi halal sebagai penopang bagi kebutuhan kebutuhan imannya. Jadi Imam Tusari itu sangat luas sekali ya. Bahkan dia katakan untuk mendapatkan pemahaman makannya itu harus makanan yang halal. Makannya nggak boleh makan yang sembarangan. Maka kalau kita lihat para ulama ya itu luar biasa dalam menjaga makanannya. Ya, nggak apa-apa puasa-puasa lah ya sekalian ya. Daripada kita selalu makan makanan yang halal, tidak halal. Ya, korupsi, apa namanya, lalu riswah ya. Jadi apa namanya tubuh yang dibangun dari zat yang haram itu akan menghasilkan kecenderungannya gimana? Eh, ke arah maksiat.
Karena setan tuh mengalir melalui pembuluh pembuluh darah, ya. Setan tuh mengalir melalui pembuluh darah. Pembuluh darah itu dapat dari mana asupannya? Dari dari makanan. Nah, jadi betul sekali menurut Imam Tustari, makanan itu bergantung, ya. Pemahaman kita itu bergantung pada pada makanan, ya. Eh, Misal di surat Al-Waqiah itu dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, ya. Surat Al-Waqiah, tiada yang menyentuhnya. Hu-nya itu kembali ke Al-Quran, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Jadi para ulama menafsirkan ini menjadi bukti untuk orang-orang yang sedang berhadas itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi ada ulama-ulama yang isyaritan yang mengatakan bukan cuma menyentuh di sini, bukan hanya sekedar fisik, tapi maksudnya adalah menyentuh ke dalam maknanya. Makna bersih di situ adalah hatinya ini. Kamu kalau mau menerima hidayah, mau menerima apapun kebenaran, maka caranya kamu bersihkan dulu. Ya, seperti halnya gelas kosong. Gimana caranya tuh kalau misalnya kita mau gelas kita mau diisi oleh teko, ya kan? Tapi kalau gelas kita penuh maka nggak bisa kita diisi. Maka kita harus, ya, bersihkan dulu gelasnya, cuci yang rapi. Kalau ada kotoran gimana tuh? Kita isi air putih, maka airnya jadi keruh, ya. Apalagi ada racun itu dalam gelasnya. Nah, maka kita minum racun. Ada bekas-bekas susu jadi bau amis, maka kita bersihkan dulu gelasnya, maka nanti akan menerima apapun yang dituang sama teko. Nah, teman-teman nanti, ya, harus belajar sebagaimana Imam Tustari ini menjelaskan, ya, bahwa belajar itu ternyata nggak sambil tidur-tiduran, ya, mohon maaf, ya, tidak sambil, ya, tidak sambil-sambil belajar itu harus serius, gitu, ya. Makannya aja harus dijaga kok, apalagi ketika belajarnya, ketika menghadap ilmunya, ya, gitu. Kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, bagaimana mungkin doanya mau dikabul, ya. Jadi misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh, itu pernah memuntahkan makanan, makanan syubhat, ya, yang terlanjur masuk ke perutnya, dimuntahin lagi. Nah, kata dia, beliau berkata, ya, Abu Bakar, bahwa khawatir nutrisi haram itu akan merusak cahaya makrifat yang telah Allah tanamkan di hatinya. Jadi sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Tustari, ya, apa namanya, eh, nih, al-akhdhu min halali qawaman daruratal iman. Ya, maksudnya apa? Hah? Maksudnya adalah halal itu sebagai fondasi iman. Makanan kita yang halal, pakaian kita yang halal, apalagi minuman kita yang halal, ya. Semua yang kita asupan ini semuanya yang halal, ya. Maka kalau semuanya halal, bagaimana mungkin doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, Imam Tustari itu sendiri kan terkenal setiap hari berpuasa, ya. Kalau kita lihat kemarin itu mukadimahnya Imam Tustari, itu dikatakan, apa namanya, wa kuntu asu wa kuntu asumud dahra, ya, wa kuntu asumud dahra, wa kutiya khubzu syairi ila an balagtu isnata asyara sanah, ya, dan aku berpuasa setiap hari dengan berbuka yaitu roti gandum, khubzu syair, ya, bukanya roti gandum, puasanya tiap hari karena miskin, karena miskin, ya, cuma bisa berpuasa, ya, nggak punya apa-apa. Ini ada yang termasuk tadi, ya, sirrun minasir, kunci untuk memahami rahasia dari rahasia, ghaibun min ghaibin. Jadi kita akan belajar untuk lebih peka lagi hati kita. Kamu kalau mau melihat dalam kegelapan menggunakan mana? Mata yang mana? Nggak mungkin kita menggunakan mata zohir ini, kan? Coba lihat tunanetra, tunanetra. Matanya nggak melihat. Ya. Misalnya analoginya tunanetra, ya. Tunanetra. Analoginya dia melihat tidak menggunakan
mata. Tapi dia melatih apa? Nah, dia melatih indera yang lain. Indera yang lain, apa indera yang lain contohnya? Telinga, suara-suara ya, kepekaan, sense ya, eh, apa namanya, penginderaan jarak jauh itu. Kalau di tentara itu ada namanya ini, penginderaan inframerah untuk melihat objek yang ada di tempat gelap. Nanti kalau dia pakai kacamata infrared itu, tentara-tentara Amerika itu, dia akan melihat walaupun cuma hitam putih, dia melihat suhu panasnya. Jadi eh, manusia dan semua makhluk itu kan mengeluarkan panas, kalor ya. Kalori itulah kemudian yang kemudian bisa didetek sama kacamata tadi atau kamera tadi. Nah, jadi kita analogikan kita ini orang buta saja lah ya, tunanetra. Maka kita butuh yang namanya basiroh itu atau mata hati. Kalau misalnya Allah tutup mata kita, ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang tunanetra menggunakan Quran Braille ya, kita tutup, ditutup mata kita. Maka seringkali kemudian kita melihatnya tidak menggunakan mata. Saudara-saudara kita di sana itu melihatnya tidak lagi menggunakan mata, tapi indera keenam. Wah, bahasanya agak keren ya. Atau ketajaman batin. Nah ini, batin itu yang disebut dengan indera keenam. Nah, Imam Tustari itu arahnya ke sana. Tafsir-tafsir Imam Tustari itu arahnya ke membuka kembali sensitivitas dari indera yang bernama hati kita ini ya. Kita nggak peka nih kalau tetangga kita ini nggak punya makanan. Sampai-sampai akhirnya ada tetangga yang karena dia lagi puasa lalu dia lapar, lalu kemudian dia mencuri buah labu siam. Nah, ingat kemarin beritanya ya, itu baru-baru hangat sekali. Ada orang dipukulin ya sedang berpuasa gara-gara mencuri dua labu siam. Mencuri dua labu labu siam. Tahu labu siam ya? Dia mencuri, dia tinggal bersama emaknya. Lalu kata emaknya, emak pengen makan sayur katanya. Di Cianjur itu, orang Cianjur ya. Emak pengen makan sayur ya. Lagi puasa tuh, dua-duanya lagi puasa ya. Bayangkan kalau misalnya kita ngikutin apa yang Allah perintahkan itu ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana itu ya. Ya Allah perintahkan untuk berbuat dan berbakti. Wala taqul lahum uf wala tanharhuma. Itu anak yang berbakti itu. Ya, walaupun dia nggak punya uang, akhirnya dia cari di kebun-kebunnya. Kan di kebun ini dia ngambilnya itu bukan di tukang sayur. Ya, dia ngambilnya bukan di Indomaret yang jualan sayur, bukan. Dia ngambil di kebun. Ya, kayak kan di kampung tuh banyak suka sekali. Tapi emang yang punya kebun ini rada-rada ya, nggak peka. Nah, tadi tidak punya basiroh tadi, mata hatinya itu. Dikejar dong itu, sampai akhirnya dipukulin, luka-luka, bahkan sampai muntah darah dia, keluar darah dari mulut dan dari hidung. Bahkan dia tewas di depan rumahnya loh. Ya, akhirnya kakaknya ceritain bahwa dia nggak meninggal langsung, meninggalnya kemudian 2 hari kemudian. Ya. Diceritakan bahwa dia tadi ngambil apa namanya ngambil labu siam, katanya emak pengen makan sayur. Nah, dibeli labu siam dia ngambil labu siam. Dia dalam keadaan berpuasa meninggal dunia ya untuk kemudian mewujudkan apa yang diinginkan oleh emaknya, ibunya. Emak pengen makan sayur. Itu syahid itu. Zaman Umar itu pernah ada pencuri dibebaskan karena kemiskinan tadi ya. Jadi itulah yang dikatakan di sini, ya itulah yang dikatakan di sini apa? Kalau kita bicara tentang hukum, hukum syariat ya, maka ada yang namanya nanti di atasnya itu adalah ini wasirun min sirrin ila sirrin, hakikotun min hakikotin ila hakikotin. Jadi ada mm, apa namanya di atas hukum eh, itu ada sesuatu yang nggak terlihat, beyond the law. Di atas konstitusi itu ada lagi nanti. Ada rufi al kolam, nggak berlaku hukum itu. Ya, nggak dicambuk, nggak dicambuk, nggak dirajam, nggak dipotong tangan, nggak. Ada nanti kalau kita belajar maqasidus syariah itu ada doruriyatil khamsah. Ada hifzun nafs, ya hifzun nafas itu menjaga diri. Itu boleh mencuri bahkan itu. Dalam kondisi lapar, dia berbuka puasa ya.
Apalagi perintahnya perintah orang tua. Emak pengen makan sayur. Dia pun nggak ngambil di rumah orang, nggak. Itu kan kalau di kebun itu kadang-kadang, walaupun memang kebunnya kebun punya orang ya. Nah, tapi ini harus paham bahwa disinilah yang diperlukan yang namanya tadi kepekaan tadi. Nah, jadi Imam Tustari itu mengajarkan kita ini indera kita ini lebih peka lagi ya, supaya tadi kita bisa apa namanya melihat huruf mukanna ghaibun min ghaibin, melihat huruf yang tersembunyi dari yang gaib, gaib dari yang gaib ya, wasirun min sirrin ila sirrin ya, sesuatu yang rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama kita terdahulu itu ya nggak punya makan, nggak punya minum, nggak punya apa-apa bahkan ya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ya nggak mati karena kelaparan, nggak mati karena nggak punya apa-apa, enggak. Ya perlu ketajaman ya, maka nah, insya Allah ke depannya ini seru sekali ya teman-teman mengikuti bagaimana kita nanti akan eh, menajamkan batin kita, bukan mau menjadi paranormal ya. Ya, kita ingin melembutkan hati kita yang keras ini ya, yang suka gampangnya menyalahkan orang lain, tapi lupa untuk kita ngomong sama diri kita sendiri, ini salah loh gitu ya. Kita kan sibuk nih ngomong ke sana kemari ya, di mana-mana kita ngobrol ya, bahkan kita lupa untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Bahkan kita lupa untuk ngobrol dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan dalam sholat itu nanti nih di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana dialogis antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah itu ya. Dan kita kembali ke orang buta dulu saja dulu ya. Orang buta tadi itu melihat tidak menggunakan yang namanya mata, ya. Tapi dia melihat menggunakan apa? Mata hati. Jadi apa namanya kesucian noda, adenas, gitu ya. Kesucian hati itu bisa kita lihat dari sahabat-sahabat Nabi ya, alaihi salatu wassalam yang tidak bisa melihat. Misalnya Abdullah bin Umi Maktum ya. Itu ada sahabat Nabi yang tunanetra. Ya, jadi meski buta, itu ternyata dia muazinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia sering dipercaya untuk menjaga Madinah dan saat Nabi berperang. Jadi kalau Nabi berperang itu yang jaga itu orang buta tadi, Abdullah bin Umi Maktum tadi ya. Nah itu kira-kira beliau itu melihatnya pakai apa itu? Pasti menggunakan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendengarannya apa? Ya, kepatuhan hati. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi amanah hidayah itu nggak ternyata nggak memerlukan yang namanya fisik. Atau misalnya di zamannya tabi'in itu ada yang namanya Qatadah bin Di'amah, ya Qatadah bin Di'amah. Ini tunanetra, disebut sebagai gudangnya hafalan, perbendaharaannya. Ada perbendaharaan Baitul Mal, ini perbendaharaan hafalan. Jadi dia mampu menghafal ribuan hadis dan syair, bahkan tafsir hanya dengan sekali dengar. Matanya buta. Tapi kalau ngafal kayak fotokopi ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Imam Tustari tadi, ghaibun min ghaibi. Ya. Ada sirun min sirin ila sirin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rahasia kegaiban. Allah tutup matanya, Allah hidupkan yang lain-lainnya. Ya, pendengarnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sudah ya, tadi kita harus konsumsi yang halal sebagai penopang penopang bagi kebutuhan iman kita. Ya, yang selanjutnya warrahmanu ismun fi khasiyatun minal harfi al-mukanna bainal alifi wal lami. Dan Ar-Rahman ya, Ar-Rahman adalah nama yang di dalamnya terdapat kekhususan dari huruf yang tersimpan di antara alif dan lam tersebut ya. Ini agak susah nih kalau nggak dipahami ya. War-Rahman apa namanya? Eh,
Kalau kita nggak paham, agak susah ini. Jadi nama-nama Allah itu salah satunya adalah Ar-Rahman, ya, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Nanti akan disambung dengan yaitu Ar-Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada huruf wawu itu pemisah Ar-Rahmani war-Rahimi nggak ada, ya. Maka kadang-kadang kita suka menerjemahkan yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal nggak ada waw atof di situ, nggak ada huruf dannya. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu yang Maha Pengasih tidak ada juga lagi Maha Penyayang, ya. Al-Lazi nggak ada di situ. Ar-Rahmanil Lazi Rahim nggak ada. Jadi ini yang disebut dengan kamalul ittisal, sambungan yang sempurna. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu jadi satu-satu kesatuan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang nggak bisa. Jadi sifat Allah itu, ya, disatukan dalam kata-kata pengasih dan penyayang. Memang agak susah nih apa terjemahannya, ya. Maka bisa kita ambil contoh, ya. Misalnya kulitnya sawo matang, ya kan? Bener kan? Tapi kalau kita bilang kulit kamu tuh sawo dan matang, itu gimana tuh maksudnya? Atau kulit kamu sawo lagi matang, bingung lagi kan? Nah, jadi sawo matang tuh harus satu kesatuan. Nah, hitam manis, nah, wajahnya hitam manis, ya. Maka Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu satu kesatuan. Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu satu kesatuan. Ya, kamalul ittisal, sambungan makna yang sempurna. Jadi ini bukan dua konsep yang terpisah. Di Ar-Rahman, Ar-Rahim itu satu kesatuan. Ya. Nah, kira-kira apa? Ya, kalau kita tafsirkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, semakin dia memberikan, mengasih, maka dia semakin sayang. Jadi ini Allah itu luar biasa. Semakin Allah kasih, Allah semakin sayang. Nah, kalau kita punya bos, dia ngasih kita gaji karena kita kerja, bukan karena dia sayang. Ya, kecuali ada hubungan spesial antara karyawan dengan bos. Ya, dia ngasih dia sayang, ada maunya itu, ya. Dia ngasih ngasih kita gaji karena apa? Karena kita kerja, ya. Nggak bisa berarti antara hubungan antara bos sama, tidak bisa itu menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim antara bos dengan karyawan. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu ditafsirkan dengan yaitu adalah sifat Rahman dan Rahimnya ibu kita, ya. Ibu kita yang melahirkan kita ini, melahirkan kita 9 bulan 10 hari, ya. Apa namanya, basah bajunya oleh keringatnya ketika melahirkan, tumpah darahnya, ya, mengalir hebat air matanya, itulah yang ditafsirkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Semakin ibu kita ngasih ke kita, ibu semakin sayang. Misalnya ada anak perempuan baru lahir, ya kan, umur berapa bulan lalu dipasangin anting gitu, ya. Itu yang senang siapa itu? Anaknya enggak. Anaknya nggak senang, orang nggak tahu anaknya apa, dipasang-pasangin malah sakit kan. Memberikan emas. Suatu ketika anaknya itu akan paham betapa besar kasih sayangnya seorang seorang ibu, memberikan anting emas-emasan, ya. Nilainya luar biasa. Anak kecil nggak tahu harganya emas, mahalnya emas. Kalau ada permen sama emas, anak kecil milih mana? Milih permen. Ada emas sama es krim, milih mana? Dia nggak tahu emas, ya. Maka yang paling senang itu adalah seorang ibu yang memberikan anting pada anaknya. Jadi sifat Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu sulit untuk ditafsirkan. Tapi kita bisa dengan mudah itu lalu menerjemahkannya dengan kata satu kata, yaitu ibu. Ya, ada yang manggil Umi. Ya, asal jangan dipanggil aja tuh kulkas yang yang mentang-mentang pengantin lama nih manggil istrinya seenaknya aja, ya. Sekenanya itu. Assalamualaikum. Salam. Dek, mana kulkas katanya. Nanya mana kulkas? Enggak, mana toren mentang-mentang, ya. Kita harus panggil istri kita dengan panggilan sayang, ya. Nabi panggil
Aisyah itu yang pipinya kemerahan Umairah. Terpanggil kalau istri kita kecil-kecil, si kumil-kumil, abang pulang. Kecil-kecil kita panggil. Bawa sesuatu kalau dari luar. Oleh-oleh itu, sunnah itu. Bawa sesuatu, ini para para ayah, kalau dari mana-mana itu bawa sesuatu untuk ibunya anak-anak. Ya, dia sudah melakukan sifat Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Ya, untuk merawat anak-anak kita di rumah. Nggak kita nggak berinvestasi besar loh untuk dunia ini laki-laki itu. Apa ya? Semua bisa dilakukan oleh wanita sebenarnya. Sebaliknya, banyak hal yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Haid setiap bulan itu luar biasa itu. Ada satu penelitian ya bahwa haidnya perempuan itu kalau ditransfer ke lelaki sakit-sakitnya itu bisa pingsan-pingsan itu. Dan mereka merasakannya setiap bulan. Ada yang 10, 20 hari. Ya, Masya Allah itu. Jadi kalau misalnya ada ibu kita, kakak kita, itu temperamental, perempuan kan emosinya gitu ya. Karena mereka merasakan sakit yang nggak dirasakan sakit sama kaum bapak. Tuh, dari umur setelah balik saja itu ya, mereka sedikit lagi merasakan berdarah-darah. Dan mereka nggak berhenti itu setelah berdarah-darah itu aktivitasnya. Yang sekolah tetap sekolah sambil berdarah-darah ya. Walaupun ya dengan nahan sakitnya. Macam-macam lah ya. Guru tetap menjadi guru. Bahkan para pekerja bangunan yang perempuan itu tetap aja itu. Coba kalau laki-laki yang lagi berdarah misalnya, kena main bola misalnya ya, kesliding sedikit, lalu kemudian berdarah ya. Udah besoknya libur itu. Izin Pak, besok nggak masuk. Main bola di sliding ini berdarah nih, bengkak juga ini gitu kan. Waduh sibuknya. Nggak bisa, laki-laki. Dia apa namanya punya sakit yang nggak dirasakan sama laki-laki. Jadi andilnya tuh besar. Nah, terus yang selanjutnya apa? Dia mengandung. Nggak dimiliki juga sama laki-laki yang mengandung. Karena di dalamnya ada fi kororin makin. Ada namanya adalah rahim. Maka kata rahim, ar-Rahmanir Rahim hanya ada pada wanita. Ya, nggak ada pada pria. Mau secantik apapun Lady Boy Thailand, Lady Boy Lucinta Luna, ya, dia tetap dia tidak punya namanya fi kororin makin. Tidak punya yang namanya adalah tidak punya rahim. Ada namanya IBI, Ikatan Banci Indonesia. Itu mau secantik apapun operasinya di Korea ya, kayak ember ember plastik pakai ember plastik bekas kamar mandi itu biar agak tebal. Tetap dia nggak akan bisa menciptakan yang dinding yang namanya rahim tadi. Rahim itu ya, satu dinding yang sangat kokoh kata Allah. Gimana nggak kokoh coba? Itu kan sebelah-sebelahan itu rahim sama usus besar itu. Makan minum susu, makan rendang. Bayangkan kalau rahim itu nggak kokoh ya kan bayi kita di dalam gimana itu? Bayinya ibu ya, bukan bayi saya. Saya nggak rahim juga ini. Itu gimana itu? Wah, kepedesan ya. Tuh, makanya ya eh, Ar-Rahman Ar-Rahim itu diterjemahkan dengan kasih sayang. Ya, pengasih penyayangnya seorang seorang ibu, ya, ibu yang melahirkan, yang kemudian tidak bisa kita balas jasa-jasanya. Bahkan kita nggak bisa balas walaupun seapapun naikin hajinya. Ya, Wais Al-Qarni itu kan gendong ibunya di pundaknya ya untuk berangkatkan haji dari Yaman itu. Bahkan itu saja belum mampu untuk membalas jasa jasa seorang ibu ya, belum mampu untuk membalas satu kali tarikan nafas ibu kita ketika melahirkan kita. Satu kali tarikan nafasnya saja tidak bisa. Ya, apa namanya? Saking sakitnya apa namanya yang dirasakan oleh seorang ibu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita terjemahkan dengan ibu ya. Rahman. Oke. War-Rahimu ya di selanjutnya ya. War-Rahimu wal atifu ala ibadihi birizki fil far'i wal ibtida'i fil asli rahmatan sabikun. Ilmuhul qadim.
Dan Ar-Rahim adalah yang maha melimpahkan kasih sayang kepada hambanya dengan rezeki yang cabangnya memulai pada asalnya. Jadi Allah itu saking rahimnya, semua makhluk tuh dapat rezeki. Nggak kemudian ini gara-gara orang kafir nggak dikasih rezeki ya? Nggak dikasih makan. Semua makhluk melata, sekafir apapun, ya, seapapun jahatnya dia, tetap mendapatkan, ya, makan dan minum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hewan-hewan melata sekalipun itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim adalah yang maha melimpahkan kasih sayang kepada hambanya dengan rezeki pada cabangnya dan memulai pada asalnya sebagai rahmat yang telah ada dalam ilmunya yang terdahulu. Nah, dalam ilmunya yang terdahulu. Apa maksudnya ini? Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, itu pada tafsir Tustari dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan dia adalah maha penyayang kepada orang-orang beriman. Nah, jadi Imam Qurtubi menjelaskan Ar-Rahmanu, ya, apa namanya, Ar-Rahmanu bi jami'il khalqi warrahimu bil mu'minin, ya. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahmannya Allah itu memberikan semua tanpa pandang bulu dan agama. Tapi tidak semua makhluk Allah dapat sifat rahimnya Allah. Nah, ini hanya khususon untuk orang-orang beriman. Ya, untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikan di laut mendapatkan makanan. Burung-burung yang terbang saja mendapatkan makanan. Dan Imam Tustari itu nanti kalau nanti teman-teman baca tafsirnya lengkap, itu pernah diejek. Eh, Imam, engkau katanya terkenal dengan banyak karomah. Bisa nggak terbang? Digituin. Lalu dibalikin sama dia. Kalau seandainya burung yang kerjanya makan bangkai saja, ada burung pemakan bangkai kan ya? Kalau seandainya burung pemakan bangkai saja Allah bisa terbang kan, gitu kan? Apalagi manusia yang setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti lebih mampu lagi ya. Hari ini kita naik pesawat terbang ya. Naik helikopter kan. Nah, jadi menjawab apa namanya orang-orang yang bodoh tadi. Katakan bisa terbang nggak? Dan terbukti hari ini ya. Ucapannya Imam Tustari terbukti berapa ribu tahun, berapa, 1000, kan dia 300 Hijrah ya, sekarang sudah 1400, 1100 tahun kemudian dia mengatakan bahwa ketika ditanya apakah manusia bisa terbang, kata Imam Tustari, ya, itu burung pemakan bangkai saja yang tiap hari kerjanya makan bangkai doang, ya, bisa terbang, apalagi Allah, apa nama, manusia yang setiap hari, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak kepikiran itu ya, zaman dulu ada pesawat bisa terbang segala macam. Hari ini ada pesawat itu. Jadi isyari, bahasa-bahasanya kasyaf dia. Jadi warrahimu wal atifu ala ibadihi birizki fil far'i wal ibtida'i fil asli rahmatus sabik ilmuhul qadim. Ar-Rahim adalah yang melimpahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya dengan rezeki pada cabang-cabang kehidupan. Al-atifu ala ibadih, ini naruhnya kasih sayang. Ya, sebagaimana sayangnya emak kita nih sama kita. Ada nggak yang lebih sayang dari emak kita tuh, ada nggak? Emaknya tetangga kira-kira gimana? Ya, emaknya tetangga, tetangga tidak bisa sesayang kita. Kalau ada yang ini apa namanya, boleh di ini ya, boleh diinfokan. Ada sesuatu yang, Afan Ustadz izin berbuka puasa sholat maghrib. Oh ya, silakan. Udah azan ya. Ada yang dari Jepang ya kemarin itu. Oh bukan ini ya, bukan bukan di IAT ya. Ya silakan ya yang sudah buka di sini.
Ada kurang 3 menit lagi. Jadi sifat Rahman dan Rahimnya itu sekaligus ada pada ibu kita. Al-Atifu yang menaruh kasih sayang, yang melindungi ibadihi hamba-hambanya. Nah, jadi Allah memperlakukan makhluk dengan lembut dan penuh dengan perhatian. Dalilnya apa? Al-Baqarah, wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Hamba ini semua jenisnya. Nggak yang beriman doang nih. Allah santun sekali itu ya. Nah, kitanya yang nggak santun sama Allah. Kita ada di atas buminya Allah, tapi kita durhaka sama Allah. Kita di bawah langitnya Allah, tapi bermaksiat kepada yang menciptakannya. Sementara Allah wallahu raufum bil ibad. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Birizki fil far'i. Allah memberikan rezeki dari cabang-cabangnya. Jadi maksudnya apa nih Imam Tustari? Maksudnya rezeki itu muncul dalam kehidupan setelah manusia diciptakan. Contoh makanan, kesehatan, keluarga, ilmu, pekerjaan. Ini cabang-cabang kehidupan. Ya enggak? Kan cirinya hidup itu kan ada makan. Malaikat kan nggak makan. Malaikat juga sehat terus ya. Nah, kita juga kadang sakit, kadang sehat. Berkeluarga, malaikat nggak berkeluarga. Ya, berilmu, lalu punya pekerjaan. Nah, ini cabang-cabang kehidupan. Contohnya dari teks tadi Imam Tustari yang mengatakan birizki fil far'i, ya, cabang-cabang kehidupan. Jadi ini semua disebut dengan cabang-cabang kehidupan. Nah, jadi semua kita ini harus percaya bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Semiskin apapun kita, sesusah apapun hidup kita, masalah kita, ya, jangan takut sama rezeki. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak ada satu makhluk di bumi pun melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk di bumi pun melainkan Allah yang jamin rezekinya. Makhluk melata, coba kita lihat bagaimana cicak itu. Makanannya itu laron atau nyamuk dan semuanya punya sayap. Cicak nggak punya sayap. Lalu kemudian nggak ada yang kita lihat itu cicak kemudian putus asa, ya, bunuh diri, ya, lompat indah dari dinding rumah kita, ya saya menyerah, I'm give up, gitu. Nggak ada tuh kita lihat, ya, tapi dia tawakal, nyamperin sedikit demi sedikit laler apa nyamuk atau laron ya, hap lalu ditangkap. Itu kan lagunya begitu ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Jadi nyamuknya datang seekor nyamuk, bukan cicaknya datang ke nyamuk, tapi datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Itu lagunya menjelaskan konsep ini itu lagunya tuh, lagu cicak-cicak di dinding itu ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi, ya di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Lalu maksud dari wal ibtida'i fil asli, ya, maksudnya apa tuh? Maksudnya permulaan dari sesuatu yang asal. Ya, asal. Asal itu bukan asal-asalan, bukan. Sesuatu yang berawal itu namanya asal. Jadi rahmat Allah itu sudah ada, sudah dimulai sebelum kata ada itu ada. Ya, sebelum dunia ini ada, sebelum makhluk ini ada, ya, itu sudah ada yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia lahir, ya, itu sudah ada ibu kita yang mempersiapkan, ya, semuanya untuk kita. Udah ada persiapannya. Kamu seorang bayi ini udah nggak nyiapin macam-macam, nggak nyiapin. Oh ini saya mau masuk ke perut orang Jawa aja nih ya. Piye kabare enak zamanku tuh. Atau orang Padang, Tambocie, orang Sunda, Kumaha Damang. Nggak ada yang milih itu. Semua sudah Allah siapkan itu. Ya, jadi kita ini luar biasa bersyukur kita punya Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah sama Allah. Rahmatnya Allah itu bahkan mendahului murkanya. Jadi Allah ini ada murkanya, tapi rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Inna rahmati, ya, sabaqat ghadabi. Ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murka. Lalu maksud dari kata-kata, ya, rahmatus sabiki ilmuhul qadimu, ya, rahmatus sabiki
ilmuhul qadim. Maksudnya apa? Yang mendahului ilmunya yaitu adalah azali, yaitu al-qadim tanpa permulaan. Ya, qadim ini ya, salah satu sifat Allah ini adalah tanpa permulaan. Jadi rahmat Allah itu berasal dari ilmu Allah yang azali tadinya. Jadi Allah sudah mengetahui itu siapa yang akan hidup, yang akan mendapat rezeki, siapa yang akan dapat hidayah. Itu Allah sudah tahu semua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an tabra'aha." Ya, saya ulangi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi atau pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Jadi udah tertulis ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Jadi ya kita simpulkan untuk pertemuan kita ya bahwa luar biasa sekali ini apa yang dijelaskan oleh Imam Tustari baru sampai ayat Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu saja ya. Terima kasih banyak atas kesabarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua yang mencatat hari ini sebagai pahala ya, catat sebagai salah satu dari thalabul ilmi. Allah taungi itu orang-orang yang senantiasa belajar ya. Saya juga belajar. Artinya berarti sama-sama belajar kita di sini ya. Tolong diingatkan kalau ada salahnya dan selalu pasti banyak salahnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang difakihkan dalam dalam agama ini ya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah fakihkan dia dalam dalam agama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Syukran khairan Ustaz, ya Ustaz. jazakallah khair. Ya. Barakallahu fiik.